Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan saya Mutiara Nadia Zulfiani, dan kali ini kita akan belajar bersama mengenai dasar-dasar Adobe Illustrator. Adobe Illustrator sendiri merupakan salah satu software berbasis vektor yang digunakan untuk desain grafis. Mungkin teman-teman di sini familiarnya dengan Corel Draw ya, tapi tenang aja, fungsinya sama untuk desain grafis. Dan seperti inilah tampilan ketika pertama kali kita membuka software Adobe Illustrator. Di sini ada beberapa ukuran yang langsung tersedia. Langsung saja kita mulai dengan Create New. Nah, seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan lagi, ada mobile, web, print, film video, art, dan illustration. Kalau aku biasanya menggunakan film dan video ini dengan ukuran resolusi Full HD 1920 x 1080 pixel. Langsung saja kita mulai dengan klik create. Nah, seperti inilah tampilannya. Dimulai dengan lembar kerja kosong transparan. Nah, untuk tampilannya sendiri mungkin setiap versi ada sedikit perbedaan ya. Mungkin kalau versi terbaru itu mungkin ada beberapa tambahan fitur, tapi overall kurang lebih sama aja lah, tidak mengurangi fungsi dari untuk membuat desain grafis tersebut. Nah, di atas ini terdapat main menu, kemudian di sebelah kiri ada tools bar seperti ini. Kemudian di sebelah kanan ada panel docking area, yang mana merupakan panel tambahan yang bisa kita aktifkan maupun nonaktifkan sesuai kebutuhan kita. Nah, kemudian di tengah-tengah ini merupakan lembar kerja kita atau artboard yang kita gunakan untuk desain grafis. Oke, berhubung ini tadi lembar kerja kosong dengan background transparan, mungkin kita bisa membuat objek persegi dahulu dengan resolusi Full HD, menyesuaikan tepi yang ada hitam-hitamnya tadi. Oke, seperti ini. Seperti ini. Mungkin kita mulai dengan membuat shape sederhana lingkaran. Nah, seperti ini. Kalau kita asal menarik lingkaran tersebut, maka bentuknya akan oval, bentuknya akan random. Namun, kalau kita menggunakan shift, maka lingkaran akan berbentuk sempurna. Seperti ini. Kemudian kita buat lagi lingkaran di sebelah kanan dengan warna yang berbeda. Merah. Nah, kita coba buat objek yang lainnya. Nah, untuk membuat objek lain dengan bentuk lainnya, kita bisa tahan beberapa detik agar muncul seperti ini. Mungkin kita juga membuat persegi juga. Nah, ketika shift-nya kita lepaskan, maka bentuk akan random. Kalau kita shift kita aktifkan, maka persegi akan berbentuk sempurna seperti ini. Di sebelah kanan juga kita buat dengan warna yang berbeda. Kayak gini. Nah, selanjutnya kita kembali ke tools paling dasar, yaitu selection tool. Selection tools ini berfungsi untuk menyeleksi objek seperti ini. Untuk memindahkan, untuk memperbesar dan memperkecil pun juga menggunakan select tool seperti ini. Jangan lupakan pencet shift ketika ingin memperbesar agar lingkaran tersebut tetap berbentuk sempurna. Seperti ini. Kemudian ada juga direct selection tool. Nah, ini untuk menyeleksi salah satu titik. Kalau tadi selection tool itu untuk menyeleksi satu buah objek, kalau direct selection tool ini untuk menyeleksi salah satu titik seperti ini.
bisa kita double klik titiknya, kemudian kita arahkan seperti ini. 1 titik aja. Kalaupun 2, kita pencet shift seperti itu. Nah, kita juga bisa menggunakan direct selection tool ini untuk membuat sudut itu menjadi lengkung seperti ini. Nah, ini juga bisa membuat lingkaran itu juga bisa dimulai dari objek persegi. Untuk membuat seperti ini, kita menggunakan direct selection tools. Kita kembalikan seperti semula dulu. Kemudian pen tool. Pen tool ini digunakan untuk membuat garis secara manual sesuai apa yang kita butuhkan. Seperti ini. Misal kalau ingin membuat sudut di bagian sini itu lancip, maka pencet Alt, klik, kemudian lanjutkan. Nah, untuk membuat lengkung, bisa kita klik kemudian kita tarik seperti ini. Klik, tarik. Klik, tarik. Ketika kita pencet Alt, maka titik tersebut akan berbentuk sudut. Seperti itu. Nah, kemudian untuk curvature tool, ini sebenarnya sama aja seperti pen tool, namun ini auto. Nah, ngikut kemana arahnya titik kita selanjutnya. Nah, ini ngikut seperti itu. Kemudian rectangle tool untuk membuat objek tadi. Selanjutnya paintbrush. Nah, ini untuk menggambar secara manual lah enaknya. Nah, nanti menyesuaikan seperti ini. Kemudian type tool ini untuk menulis huruf seperti pada umumnya. Misalnya Win1 Tulungagung. Nah, ini kan kecil. Untuk memperbesar, kita kembali ke selection tool, kita perbesar seperti ini. Kembali lagi untuk kita merubah font. Font berada di sebelah kanan. Nah, tinggal kita pilih sesuai kebutuhan kita. Seperti ini. Selanjutnya ke menu rotate tool. Nah, oh iya, tadi ketinggalan. Pada selection tool kita juga bisa merotasi shape yang kita seleksi. Itu tempatnya berada di pojok sini. Nah, ini bisa kita rotasi. Namun rotasi di sini seluruh objek itu menyesuaikan poros yang ada di tengah. Kalau pakai rotate tool, ini porosnya bisa kita tentukan. Misal di bagian kanan sini. Nah, itu langsung saja kita klik kemudian kita putar seperti ini. Jika kita menginginkan di tengah-tengah sini, maka porosnya bisa kita klik kemudian kita rotasi. Kita juga bisa mencoba misal di sini, kemudian objeknya kita putar. Nah, maka porosnya sesuai yang kita klik tadi. Seperti itu bedanya. Kemudian kita ke menu erase tool. Sesuai fungsi pada umumnya, ini digunakan untuk menghapus. Misal kita klik objek yang ada di sini, kemudian kita hapus. Nah, ini akan terhapus. Seperti itu. Selanjutnya ke gradient tool. Nah, ini untuk memberikan efek gradasi pada sebuah objek. Misal objek lingkaran di sini, kita buat gradasi tool. Nah, maka seperti ini.
akan ada gradasi di sini. Ini juga bisa kita sesuaikan. Warnanya pun bisa kita ganti. Mungkin seperti ini. Gradasinya pun bisa kita ubah, mau gradasi di tengah, freedom, ataupun semula. Selanjutnya eyedropper tool, ini untuk mengambil warna. Misal kita ingin warna merah, langsung saja. Misal kita ingin warna abu-abu, langsung saja. Jadi menyesuaikan apa yang kita ambil. Seperti itu. Selanjutnya blend tool. Nah, ini tool yang digunakan untuk mencampurkan dua warna. Kita klik di objek sebelah kiri, kemudian klik objek di sebelah kanan. Nah, maka langsung menyatu warna ini. Nah, kenapa kok ada hitam-hitam seperti ini? Karena tadi di awal objek tersebut ini ada stroke-nya, ada garis tepinya. Maka kita nonaktifkan dulu di sebelah kiri dan kanan seperti ini. Maka warnanya akan tercampur, memberikan sebuah efek gradasi juga. Yang persegi pun juga demikian. Stroke-nya kita hilangkan dulu. Sebelah kanan juga seperti itu. Nah, klik objek kiri, kemudian klik objek kanan, maka akan menyatu seperti ini. Nah, kemudian zoom tool, kemudian warna ini. Tool warna di sebelah sini, yang atas ini merupakan fill, warna dalam. Sedangkan yang belakang ini stroke, garis tepi. Kita bisa atur warnanya. Mungkin kita bisa membuat objek lagi. Misal kita ubah fillnya dengan warna ungu seperti ini. Garis tepinya kita ubah dengan warna kuning seperti ini. Kita tambah dulu agar kelihatan. Nah, seperti ini. Kalau kita tukar, maka dia akan berganti. Nah, untuk menghapusnya kita juga bisa menggunakan non ini. Kita juga bisa mengembalikan ke posisi awal dengan mereset menggunakan pojok default fill and stroke. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada salah satu fungsi yang cukup sering saya gunakan, yaitu Pathfinder. Pathfinder ini untuk memotong sebuah objek. Misalnya kita membuat objek persegi di sini, kita lengkungkan sudut-sudutnya. Nah, kemudian salah satu objek ini tadi kita seleksi, kemudian kita shift seleksi ke background-nya. Nah, kemudian di pojok kanan sini terdapat fungsi Pathfinder. Nah, di sini pun ada beberapa menu. Ada untuk menggabungkan objek, untuk menghilangkan objek yang ada di depan, untuk memilih objek yang ada di tengah, dan untuk menghilangkan objek yang ada di tengah. Mari kita coba dengan menghilangkan objek yang ada di depan. Jadi hitam ini nanti akan hilang dan berganti menjadi transparan. Seperti itu. Jika kita membuat objek lagi di sini, kemudian kita seleksi dan kita klik yang ada di kiri ini, maka objek tersebut akan menyatu, tidak akan terpisah. Seperti itu. Misal kita membuat objek lagi persegi berwarna merah, kemudian kita seleksi, kemudian kita pilih yang ketiga ini, maka yang tersisa hanya antara
objek 1 dan objek 2, yakni ini gambar yang ada di sini. Apabila kita klik yang bagian kanan sendiri, maka yang tengah itu akan hilang. Dan objek 1 dan objek 2 itu akan menjadi satu, bergabung menjadi satu. Seperti itu. Mungkin pengenalan tools-tools dasar cukup sampai di sini dulu. Nanti ke depan bisa kita explore lebih atau mungkin bisa kita langsung praktek ke pembuatan desain grafis ataupun logo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.